Saya sih tegas sih Pak, saya tegas cuma ingin merubah mindset pemain muda kita, mau merubah mindset pemain muda agar bisa lebih lebih tough, lebih kuat lagi untuk kedepannya dia bisa lebih berprogres. Nah, sekali lagi saya bersyukur pernah bersama dengan Coach Indra, bersama dengan Coach Sin, mereka menilai ya sebenarnya masalah di kita adalah masalah mental pemain. Maka itu yang coba saya perbaiki di timnas 19. Dari muda. Ya, kalau nggak kita mulai dari timnas 19 nanti saat mereka naik ke 19, 23 atau senior akan attitude-nya akan jelek. Jadi secara mental saya coba merubah mindset mereka agar secara mental mereka kuat sehingga nanti di saat mereka masuk di timnas senior pelatih timnas senior akan lebih. Nah ya Pak Dosen menegaskan sekali antara pelatih timnas usia muda dengan senior itu kan kita harus kompak dan itu pasti akan terkomunikasi dengan baik Jadi kalau attitude nggak baik udah saya coret. Nah ini dengar-dengar katanya Coach Nova ini kan galak betul ya? Disiplinnya ketat gitu atau gimana? Ya kalau saya sih tegas sih Pak, saya tegas cuma ingin merubah mindset pemain muda kita, mau merubah mindset pemain muda agar bisa lebih lebih tough, lebih kuat lagi untuk kedepannya dia bisa lebih berprogres. Nah sekali lagi saya bersyukur pernah bersama dengan Coach Indra, bersama dengan Coach Sin, mereka menilai ya sebenarnya masalah di kita adalah masalah mental pemain. Maka itu yang coba saya perbaiki di timnas 19. Dari muda? Ya, kalau nggak kita mulai dari timnas 19 nanti saat mereka naik ke 19, 23 atau senior akan attitude-nya akan jelek. Jadi secara mental saya coba merubah mindset mereka agar secara mental mereka kuat sehingga nanti di saat mereka masuk di timnas senior pelatih timnas senior akan lebih. Nah ini pengaruh kan Coach sudah pengaruh Coach Sin ini Coach Nova gimana selama di asisten? Ya pastinya menjadi salah satu mentor yang sangat baik. Dengan saya bersama dengan Coach Sin dari 2020 itu bersama dengan Coach Sin juga saya lihat banyak hal yang saya dapat. Ada cerita lucu ya. Saat saya mau ambil lisensi Pak, dan saya mau ambil apron. Kata Coach Sin, udah nggak usah. Coach, saya butuh lisensi. Kamu belajar dari saya, Anda akan lebih banyak dapat sesuatu yang mungkin nggak kamu dapat di lisensi. Akhirnya saya ikutin, saya bersyukur Pak sampai sekarang walaupun kalau saya mau melatih kan harus punya SIM Pak. Betul. SIM saya itu masih kurang satu lagi Pak. Tapi saya dapat dan dapat sesuatu yang mungkin yang nggak saya dapatkan dulu. Dan itu sangat pengaruhnya sangat luar biasa. Dari untuk pengaruh teknis atau pengaruh style latih atau gimana pengaruhnya? Semuanya sangat berpengaruh Pak. Termasuk dari masalah style pelatih, dalam hal masalah kedisiplinan, bagaimana Coach Sin membentuk mental pemain, bagaimana Coach Sin membentuk fisik pemain itu yang menjadi seperti role model buat saya karena ya itu sekali lagi saya bersyukur bisa di Coach Indra bersama Coach Indra di 2019 bersama Coach Sin sampai sekarang itu menjadi dua pelatih yang menjadi role model saya dalam saya membuat timnas pemain. Dalam pemilihan pemain terpengaruh juga nggak sama Coach Sin cara beliau untuk memilih pemain? Ya salah satunya karena secara filosofi saya membuat kan muaranya timnas 19 nanti kan ada di timnas senior. Jadi kita harus satu linear sampai di timnas senior. Jadi secara pemilihan pemain pun ya pastinya tidak akan jauh berbeda dengan Coach Sin secara filosofi karena saya membentuk timnas 19 adalah agar mereka menjadi cikal bakal timnas senior ke depannya, entah nanti Coach Sin atau 4 tahun ke depan atau apa kita nggak tahu, tapi saat ini kan Coach Sin sebagai pelatih timnas senior dan tujuannya timnas 19 sudah agar sampai di timnas senior. Nah ini kan tadi ngomong filosofis tapi karena kan ini perubahan banyak terjadi juga dengan sepak bola modern dan sebagainya ini yang nggak kaku lagi perubahan dari formasi 3-5-3 itu atau 2-1 dan sebagainya. Nah ini kan kadang-kadang nanti kita kemarin tuh punya namanya filosofi Villanesia. Itu gimana kaitannya dengan Coach Sin? Kalau secara filosofi memang berbeda Pak, berbeda apa yang dilakukan di kita yang kita terbiasa dengan Villanesia dan apa yang dilakukan sama Coach Sin dan memang kita sebagai pelatih memang harus mengikuti tren sepak bola sekarang. Karena kalau kita hanya terpaku dengan satu filosofi itu kita akan mentok. Dan saya bersyukur secara filosofi pasti berbeda Villanesia dengan apa yang dilakukan Coach Sin dan itu yang saya combine sekarang di timnas 19 Pak. Secara Villanesia-nya ada, secara filosofinya saya gabungkan sehingga saya bersyukur timnas 19 bisa memperkuat. Apalagi sekarang kita kan bisa dikatakan di sepak bola modern itu yang namanya striker murni udah nggak ada lagi kan. Jadi udah beda betul ya. Nah kemudian dari sisi ini Coach, manajemen pemain dan sebagainya ini gimana ya dari yang Coach Nova lihat dari Coach Sin yang mau diterapkan juga di bawah itu? Yang pertama Coach Sin semenjak pertama kali datang memang saya sampaikan hanya kaget kaget dengan pemain timnas Indonesia seperti ini. Dan itu mereka yang Coach Sin bentuk, yang Coach Sin coba rubah dari 4 tahun kemarin, dari awal pertama kali dia datang di timnas 19 waktu itu Pak. Termasuk timnas waktu itu seleksi pertama di sini kita ada Andri Tani, yang sama waktu itu juga ada waktu itu dia cukup kaget dengan situasi yang dia alami pertama kali di Indonesia Pak. Dan itu yang saya selalu belajar dari beliau bagaimana merubah mindset pemain, merubah mindset pemain untuk bisa berjuang di lapangan karena kalau bicaranya
timnas Indonesia kan berbicara tentang kebanggaan, Pak. Iya. Itu yang harus pemain harus punya. Kalau pemain bermain untuk tim nasional ya dia Ini harus kan yang menjadi tantangan kan, menjadi tantangan kita, problemnya lah harus kan coach itu kan motong generasi juga gitu. Itu gimana ya kita ya, Pak? ya yang pasti bagus itu kita lakukan di saat kita AFF, Pak, di Singapura. Iya. Kebetulan waktu itu ya itu coach di saat datang kan dia belum begitu mengenal banyak pemain, Pak. Ya. Jadi kita mencoba semua pemain-pemain yang terbaik yang ada di timnas di Liga 1 kita panggil, dan setelah coach memetakan oh pemain ini kayaknya nggak bisa, paksa ini nggak bisa, akhirnya kita memutuskan untuk mencoba memotong generasi, Pak. Harapannya ya ke depan kita mempunyai tim nasional yang lebih kuat dengan apa yang dibentuk sama coach dari 2020. Tapi coach kan saya lihat nggak pernah lihat Liga 1 ya. Gimana dia melihatnya? Apakah ada timnya atau apa ya, Paknya? Liga 1 sering-sering nonton, Pak. Sering nonton. Cuma memang dia sering hanya di dan itu menjadi apa yang kita lakukan sekarang. Nah, sekarang kita lihat di U16 ini yang coach pakai gimana caranya, yang bentuk tim pelatih ini gimana coach? Ya, Kan ini kan coach kan dibebasin ya ngambil Ya, tim ya. oleh ketum kan? Betul. Bebas ya. Betul. Kebetulan ini memang sudah saya nggak tahu setelah sebelumnya kita persiapkan ini atau enggak, Pak. Karena Iya. memang di saat Kucing datang, setelah bicara dengan Bapak Ketua Umum, sampaikan kalau bisa ada pelatih-pelatih Indonesia yang bisa kita bawa ke timnas senior belajar. Saya nggak tahu tujuannya di mana, tetapi memang akhirnya pelatih-pelatih tersebut yang membantu saya, Pak. Lalu termasuk kita melakukan komunikasi dengan Kucing, coach, saya mau diberi kesempatan untuk di timnas U16 dan bagaimana di coaching staff-nya. Kucing sampaikan ya pakai aja yang sudah pernah belajar dengan Kucing, kiper atau fisik, Pak. Jadi semuanya tetap satu linear adalah ada. Oke, lanjut. Gimana coach Indra untuk agar lanjut ke senior, nggak kayak zaman dulu? Nggak boleh begitu. Buah itu akan ranum, akan manis Ya. kalau dia matang di pohonnya. Oke. Proses ya kan. Ya. Dan untuk penentuan pelatih tim nasional itu nggak Ya. kan nggak sembarang ditunjuk. Itu ada keputusan Esko kalau nggak salah kan, Pak? Betul. Jadi nggak bisa main feeling-feelingan gitu. Iya. Sebagai orang teknis, ya saya diberi tugas U20. Mana yang mulia 20 itu senior sama mulianya. U17 juga. Bahkan U17, U20 ini kan penyiapan generasi. Ya. Nah saya itu sambung yang ini tadi. Ada intervensi nggak pernah selama coach lakukan setahun nih dari? Nggak ada sama sekali nggak ada. ya. Teknis nggak ada sama. Nggak ada sih. Pokoknya diserahkan kepada pelatih lah gitu ya. Iya, nggak ada. Satu lagi nih klarifikasi untuk titipan. Nggak ada. Iya. Kalau kesempatan, Iya. semua. Ya. Karena semua orang kita kasih kesempatan kesempatan. sampai kita bikin program yang 10 Asprop. Betul. Itu untuk dalam rangka beri kesempatan. Iya. Tapi kalau udah memilih, Ya. nggak ada. Nggak ada. Saya tahu sih coach, kemarin aja kita ada 500-an yang daftar di Sumut. Somot ya. Satu cuma lolos. Iya, saya Aditya ya. Iya. Jadi nggak usah bilang titipan. Walaupun saya exco nggak bisa dibilang saya titip orang Sumatera Utara. Nggak ada itu. Titipan nggak ada gitu. Iya. Nggak campur kan, kita nggak pernah campur sama sekali. Oke, lanjut. Siapa pemain favorit yang punya skill di rata-rata dari pemain yang lainnya? Nggak boleh boleh. satu pemain, nggak boleh. Jadi semuanya pemain-pemain yang kita pilih bisa kita pertanggungjawabkan mereka adalah yang terbaik. Ya. Nah, nanti dalam perjalanan Ya. tentu muncul bintang-bintang baru, itu yang kita harapkan. Oke. Nah, dari AFF kemarin kan kita udah mulai lihat gitu, Ya, siapa ya. bintang-bintang baru yang akan muncul. Nah, ini coach yang terakhir nih yang saya mau Ya. tanya nih. Gimana mengalir ini komunikasi pemain kayak seperti sekarang ini yang akan ditransfer ke sini dengan SD? Ya, Pak Ketum menegaskan sekali antara pelatih timnas usia muda dengan senior itu kan kita harus kompak ya, dan itu pasti akan terkomunikasi dengan baik. Ya. Karena sekarang masih rest, Ya. mungkin nanti Pak Ketum akan memfasilitasi kita untuk bisa di antara tim pelatih itu ada jalur komunikasi yang benar-benar kita bikin nanti. Ya. Jadi antara senior, Ya. pelatih tim nasional U20 kan harus bersinergi. Termasuk kita diskusi dengan Pak Ketum juga dari senior sampai U17. Mulai dari formasi, cara bermain, Ya. filosofinya. Ya. Kalau bisa kan harus sama. Nah, dan saya pernah berapa kali ke tim-tim klub di Eropa. Tim-tim akademinya dia itu, dia menyiapkan pemain-pemain yang sesuai dengan karakter-karakter Betul. yang ada di filosofinya dia. Betul. Itu yang dia siapin gitu. Nah, kita kan juga berharap begitu. Iya. Nah, dan sumber terendahnya yaitu klub Betul. SSB. Apakah klub juga harus sama dengan formasi? Enggak perlu, tapi penyiapan generasinya secara teknis, persyaratan-persyaratannya ya harus sama. Nah, itu lewat kurikulum yang di kepelatihan